Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Disa Putra, NIM 2101010086, Prodi Manajemen, Konsentrasi Pemasaran. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pemasaran analisa perilaku konsumen. Nah, kita langsung masuk ke soal pertama, yaitu jelaskan bagaimana customer journey dapat membantu perusahaan dalam memahami perilaku konsumen. Berikan ilustrasi kasus untuk mendukung jawaban Anda. Kita bahas terlebih dahulu customer journey, yaitu representasi visual atau naratif dari perjalanan yang dilalui konsumen saat berinteraksi dengan suatu perusahaan, mulai dari tahap kesadaran hingga pasca pembelian. Memahami customer journey membantu perusahaan memahami perilaku konsumen dengan cara yang pertama, yaitu identifikasi titik sentuh atau touch point. Yang dimaksud yaitu perusahaan dapat memahami di mana konsumen berinteraksi dengan merek seperti melalui media sosial, situs web, atau toko fisik. Ini membantu perusahaan mengidentifikasi titik kritis yang mempengaruhi keputusan konsumen. Yang kedua, yaitu ada memahami emosi dan kebutuhan konsumen. Yang dimaksud yaitu customer journey mencangkup pengalaman emosional konsumen di setiap tahap. Misalnya, di tahap pembelian, konsumen mengaku ingin kepercayaan atau keamanan saat melakukan transaksi. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi dan kepuasan. Yang dimaksud yaitu dengan memahami hambatan dalam perjalanan konsumen, perusahaan dapat memperbaiki proses seperti mempercepat waktu respon layanan pelanggan atau membuat situs web lebih ramah pengguna. Yang keempat, yaitu ada personalisasi pengalaman. Data dari customer journey kemungkinan perusahaan menawarkan pengalaman yang relevan sesuai kebutuhan dan preferensi setiap konsumen. Baiklah, ada ilustrasi kasusnya, yaitu perusahaan e-commerce toko online XYZ ingin memahami mengapa tingkat konversi atau pembelian rendah meskipun banyak pengunjung dengan memetakan customer journey mereka. Mereka menemukan tahap kesadaran, yaitu konsumen tertarik melalui iklan media sosial yang menarik. Tahap pertimbangan, ada konsumen mengunjungi situs web tetapi merasa kesulitan menemukan produk karena navigasi yang rumit. Yang ketiga, ada tahap pembelian. Konsumen mundur karena proses check-out memakan waktu lama dan metode pembayaran yang tersedia terbatas. Berdasarkan temuan ini, toko online XYZ dapat melakukan perbaikan antarmuka situs agar lebih mudah digunakan. Yang kedua, penyederhanaan proses checkout dan penambahan opsi pembayaran seperti COD. Yang ketiga, itu memberikan panduan yang jelas pada tahap pembelian. Maka dapat menghasilkan tingkat konversi meningkat karena konsumen memiliki pengalaman yang lebih lancar dan memuaskan. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam konteks perilaku konsumen, mengapa penting bagi perusahaan untuk memahami pengaruh budaya? Berikan contoh dampaknya terhadap strategi pemasaran global. Dalam perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan karena budaya mempengaruhi nilai, norma, kepercayaan, dan kebiasaan konsumen yang pada akhirnya membentuk frekuensi keputusan dan cara mereka berinteraksi dengan produk atau layanan. Dalam konteks pemasaran global, budaya mempengaruhi berbagai aspek seperti pesan komunikasi, desain produk, harga, dan distribusi. Pentingnya memahami pengaruh budaya, yaitu perbedaan preferensi produk,
yaitu setiap budaya memiliki preferensi unik terhadap produk tertentu. Memahami budaya, kemungkinan perusahaan menyesuaikan produk agar relevan. Yang kedua yaitu ada komunikasi yang efektif. Simbol, warna, dan bahasa memiliki arti berbeda dalam budaya yang beragam. Tanpa memahami konteks budaya, pesan pemasaran bisa disalahpahami atau ditanggap tidak pantas. Yang ketiga yaitu menghindari konflik atau kesalahan. Yang dimaksud yaitu strategi pemasaran tidak sensitif terhadap budaya dapat menyinggung audiens dan merusak citra perusahaan. Yang keempat, peningkatan loyalitas pelanggan. Yaitu konsumen lebih cenderung loyal kepada merek yang menunjukkan pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya mereka. Contoh dampaknya yaitu dari produk dan rasa, ada perusahaan makanan cepat saji seperti McDonald's menyesuaikan menu mereka sesuai budaya lokal. Di India, McDonald's tidak menawarkan menu berbasis daging, tapi sapi karena mayoritas penduduknya beragama Hindu. Sebagai gantinya mereka menyediakan McAloo, Tiki, atau burger kentang yang sesuai dengan preferensi vegetarian. Selain itu, ada warna dan simbol. Di Tiongkok, warna merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan, sehingga banyak merek global menggunakan warna merah dalam kemasan atau promosi di pasar Tiongkok. Sebaliknya, di beberapa negara banyak warna merah bisa dikaitkan dengan bahaya atau kemarahan. Yang ketiga ada bahasa dan pesan iklan. Kampanye pemasaran Pepsi pernah mengalami masalah di pasar Asia karena slogan mereka "Come Alive with Pepsi" diterjemahkan menjadi "Pepsi brings your another's back from the dead" dalam bahasa lokal yang tidak sesuai dengan norma budaya setempat. Kesalahan ini mengaruhi penerimaan merek tersebut. Kesimpulannya yaitu budaya adalah faktor penting yang membentuk perilaku konsumen. Dengan memahami budaya, perusahaan dapat menciptakan strategi pemasaran global yang lebih relevan, efektif, dan menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan bisnis. Soal ketiga yaitu berikan contoh nyata bagaimana persepsi konsumen dapat dipengaruhi oleh strategi pemasaran visual. Yang dimaksud persepsi konsumen sangat dipengaruhi oleh strategi pemasaran visual karena elemen visual seperti warna, desain, tata letak, dan simbolik dapat mempengaruhi cara konsumen memahami, merasakan, dan menilai suatu produk atau merek. Berikut adalah contoh nyata bagaimana pemasaran visual mempengaruhi persepsi konsumen. Yang pertama yaitu ada merek Apple, desain minimalis dan elegan. Siapa yang tidak mengenal Apple? Apple menggunakan desain visual yang minimalis dalam pemasaran mereka, termasuk kemasan produk, iklan, dan situs web. Penggunaan warna putih, hitam, dan abu-abu menciptakan kesan yang eksklusif, modern, sederhana, namun canggih. Hasilnya, konsumen sering mengasosiasi produk Apple dengan kualitas tinggi, inovasi, dan gaya hidup premium, meskipun perangkat mereka mungkin memiliki fitur yang serupa dengan merek lain. Yang kedua yaitu ada produk Coca-Cola. Dominasi warna merah. Coca-Cola secara konsisten menggunakan warna merah terang dalam logo, kemasan, dan iklan mereka. Warna merah sering diasosiasikan dengan energi dan semangat, kegembiraan, dan kebersamaan. Strategi visual ini membantu Coca-Cola menciptakan persepsi sebagai minuman yang menyenangkan dan cocok untuk dinikmati dalam suasana sosial. Warna yang mencolok juga membuat merek ini mudah dikenali. Yang ketiga yaitu ada McDonald's lagi. Warna dan simbol untuk emosi positif. McDonald's dimanfaatkan warna kuning dan merah dalam logo dan desain restoran mereka.
Merah yaitu memicu rasa lapar dan menarik perhatian, sedangkan kuning diasosiasikan dengan kebahagiaan dan keramahan. Ditambah lagi simbol Golden Arch memberikan rasa akrab dan konsistensi global, menciptakan persepsi bahwa McDonald adalah pilihan makanan cepat saji yang menyenangkan dan dapat diandalkan. Kesimpulannya, pemasaran visual memiliki kekuatan besar untuk membentuk persepsi konsumen dengan menggunakan warna desain, simbol, dan elemen visual lainnya secara strategis. Perusahaan dapat menciptakan hubungan emosional, membangun citra merek yang diinginkan, dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.